Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Di Kebut, titik pertemuan Tol Cijago Seksi 3 dan Tol Desari Jor 2. Ya, DJI Drone Video 4K Ultra HD hari ini akan melihat bagaimana pekerjaan ya dari simpang Susun Krukut. Dan kita lihat di sini juga ada mobil molen persis di bawah jembatan RAM 2 dengan RAM 5. Sepertinya ini untuk pekerjaan di bagian dinding penahan tanah dan juga saluran air yang ada di jalur ini ya. Dan pada video ini saya ingin menyampaikan bahwa video ini saya ambil pada persis sore hari sebelum diberlakukannya jalan Krukut baru ya, sebelum dibukanya jalan Krukut baru yang sudah sama-sama kita lihat pada video kemarin ya, yang benar-benar sangat eksklusif ya. Jadi begitu dibuka langsung saya buatkan videonya. Nah, karena juga kondisinya tampak juga seperti terlihat pada video kemarin hujan, dan alhamdulillah saya juga sudah mengambil video sebelum itu. Jadi tampak sekali jelas bahwa di simpang Susun Krukut ya, ini adalah di jalur RAM 2 dengan RAM 5. Dan kita akan melihat bagaimana nantinya sebelum Krukut baru dibuka aja, ini bentuk dari simpang Susun Krukut itu telah terlihat jelas. Maka berarti setelah jalan Krukut lama itu ditutup dan jalan Krukut baru dibuka, berarti kita akan melihat bagaimana pekerjaan di simpang Susun Krukut ini akan dikebut. Seperti apa jalur-jalur yang telah mulai terlihat dan terbentuk ya. Dan saya juga tidak bosan-bosannya menyampaikan bahwa jalan Krukut hanya masuk keluar tolnya dari titik ini, dan itu pun menuju ke arah dan dari arah Cilandak Utama saja ya. Jadi yang baru bergabung mudah-mudahan sih menonton videonya dengan sepenuhnya agar informasinya tidak setengah-setengah ya. Jadi kembali lagi kepada penonton ataupun juga teman-teman semua atau sobat keluarga semua. Jadi kalau memang membutuhkan informasi yang seutuhnya, maka silakan disimak benar-benar sampai habis ya. Baik, sekarang kita akan coba melihat ke arah jalur dari RAM 3 dengan RAM 8. Nanti bagi yang masih bingung, saya akan buatkan kembali ya. Mohon disimak terus saja sampai habis. Nanti akan saya buatkan bagaimana jalur-jalur yang ada di simpang Susun Krukut. Seperti yang terlihat bahwa jalur RAM 3 dengan RAM 8 sudah mulai di LC ataupun din konkrit, dan sudah mulai pengerjaan untuk median ya, median pembatas jalur dari antara jalur dari RAM 3 dengan RAM 8. Jadi sepertinya nanti akan ada titik RAM 3 dan RAM 8 itu berada di titik ini nih, seperti yang kita lihat ya. Sudah mulai ada pembentukan dari median atau jalan tengah atau pemisah jalur antara nanti RAM 3 menuju ke arah Kukusan dan RAM 8 menuju ke arah gerbang tol Limo ataupun tol Jor 2 lainnya, seperti tol Serpong Cinere, tol Kunciran Serpong, tol Cengkareng Kunciran ya gitu. Jadi itu adalah merupakan akses menuju ke jalur yang berbeda, makanya dibuatkan median tengah. Nah, di jalur-jalur lainnya juga saat ini sedang dikebut, ada banyak sekali alat-alat berat ya. Tetap di prioritasnya adalah di jalur ruas tol Kukusan Krukut, namun ternyata kita lihat lagi di jalurnya RAM 7 sendiri sudah ada alat-alat berat lainnya. Baik, sebelum kita lihat lagi dari dekat atau melihat bagaimana progres simpang Susun Krukut dari dekat, sekarang saya mau ajak sobat keluarga semua untuk kembali melihat bagaimana jalur RAM 3. Ini adalah RAM 3 Cilandak ke Kukusan ya, saya akan buatkan jalurnya. Lalu dari jalur RAM 3 ini kita juga bisa melihat jalur RAM 8 ya. Bagi yang mungkin baru bergabung ya, mungkin suka bertanya tentang jalur-jalurnya, saya buatkan kembali. RAM 8 ini adalah Cilandak menuju ke arah gerbang tol Limo ya. Gerbang tol Cilandak tuh mudah-mudahan tahu ya, Cilandak Utama. RAM 4 dari Kukusan menuju ke Sawangan ataupun dari Jagorawi, tol Jagorawi menuju ke arah tol desa di tahap 2, nantinya ke desa di tahap 3 dan juga tahap 4. RAM 5 ini adalah Kukusan ke Cilandak, dia berputar di jembatan yang sudah dibangun. Lalu di sini juga ada RAM 1 ya, dari gerbang tol Sawangan menuju ke gerbang tol Limo. Dia langsung memutar, langsung berbelok ke kiri maksud saya. Sedangkan di RAM 6 Sawangan menuju ke Kukusan ataupun tol Jagorawi itu akan berbentuk cincin ya, akan memutar seperti cincin.
Sedangkan untuk RAM 7 dari gerbang tol Limo ke Sawangan dia masuk ke box traffic RAM 7, masuk ke bagian terowongan dari tol Desari lalu masuk ke jembatan RAM 7. Sedangkan RAM 2 dia langsung berbelok ke kiri dari Limo menuju ke arah Cilandak Utama ataupun nantinya bisa tersambung dengan Jakarta Auto Ring Road di TB Simatupang ya. Nah, itu kalau nggak salah tuh sebutannya, kalau tidak salah tuh JOR S ya kalau tidak salah ya. Oke, jadi itulah ya kurang lebihnya jalur-jalurnya. Silakan kalau kecepatan bisa di pause ya, ada tombol pause di YouTube, maka silakan bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Jadi ada fitur-fiturnya. Kalau ada yang muncul subtitlenya, maka kalau memang tidak nyaman subtitlenya itu juga bisa dimatikan sendiri ya. Jadi itu bukan kesalahan dari saya, tapi itu memang YouTube-nya yang membuatkan subtitle, atau bisa dikatakan sebagai untuk yang ingin membaca ya. Karena mungkin penonton juga tidak semuanya para pendengar ya, juga ada beberapa penonton kita yang hanya bisa membaca. Jadi itulah yang di sarana yang dibuatkan oleh YouTube, mudah-mudahan bisa digunakan sebaik mungkin. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah merupakan jalur RAM 2 dengan RAM 5 ya. Ini adalah jalur RAM 2 dengan RAM 5. Seperti terlihat pada video juga sudah mulai proses ada pemagaran ya, untuk tanda bahwa di sana juga adalah bagian dari RAM 2 dengan RAM 5 di atas ya, atau di bagian yang tinggi dibandingkan di jalur bawahnya. Dan di sini adalah kita masuk di area timbunan tanah yang semakin tinggi juga. Timbunan tanahnya sudah semakin naik ya. Kita lihat sendiri di sini ada alat-alat untuk pemadatan tanah seperti vibro roller, seafood roller ya. Jadi ada pemadatan tanah tuh ada dua ya alatnya ya. Ada seafood roller dan juga ada vibro roller ya. Nah, dan ini kita lihat sendiri, ini ada di jalur RAM 2 dengan RAM 5 di dekat dengan box traffic dari RAM 7. Sudah saya berikan petunjuk ya bagaimana nantinya di RAM 5 itu masuk ke atas dari box traffic RAM 7. Nah, nanti dia akan ditimbun tanah sampai rata dengan box traffic tersebut, maka dia baru bisa masuk ke bagian jembatan dari RAM 7. Kenapa perlu ada RAM 7 itu dengan RAM 2? Kenapa nggak ditimbun tanah aja? Karena di situ dia ada jalur pipa gas ya, dan juga ada jalan Rawajati, sehingga dibuatkanlah menggunakan jembatan, bukan timbunan tanah biasa seperti yang nantinya akan ditimbun tanah di sini nih, antara jembatan RAM 5 sampai dengan box traffic dari RAM 7 ya. Nah, ini juga RAM 6, ini kan juga tidak menggunakan jembatan, dia menggunakan timbunan tanah. Kenapa? Karena di sini tidak ada persinggungan sama sekali, atau tidak ada persimpangan dengan apapun, tidak ada pipa gas, tidak ada jalan yang aktif, sehingga dibuatkanlah timbunan tanah. Jadi konsep dari pembangunan jembatan adalah dikarenakan kalau misalkan bersinggungan dengan jalur-jalur lainnya ataupun ada seperti jalur pipa gas. Nah, di sini dibuatkan juga ada dinding penahan tanah untuk di jalur RAM 5 karena juga bersampingan dengan jalur RAM 6 yang membentuk jalur cincin ya. Nah, saat ini kita melihat di video adalah merupakan bagian dari jembatan RAM 5. Ya, RAM 5 ini memang sudah selesai lebih dulu ya. Ini progresnya atau pengerjaannya itu kalau kita lihat tuh tinggal di proses penimbunan tanah, dinding penahan tanah tuh kita lihat di bagian bawah dari jembatan RAM 5 itu tadi kita lihat ada petugas yang saat ini sedang mengerjakan proses pengerjaan dinding penahan tanah dengan pasangan batu kali. Nah, di sini juga ada proses penimbunan tanah ya di jalurnya RAM 5, dan ini masuk di bagian terowongan dari antara tol, di bawahnya tol Desari maksud saya. Nah, di bawah tol Desari itu ada juga jalurnya tol Cijago 3 dan juga beberapa RAM lainnya ya. Nah, di sini ada jembatan RAM 7, ada juga jembatan RAM 8. Jadi kalau ada yang bertanya itu overpass atau jembatan apa? Jembatan RAM. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa disimak videonya terlebih dahulu sampai habis ya. Jadi semuanya itu sudah saya bahas sebenarnya ya. Mudah-mudahan pertanyaannya sih jauh lebih hal-hal lain yang mungkin tidak sempat saya bahas, jadi bisa ditanyakan ya. Kalau hal-hal yang mungkin sudah saya sampaikan mudah-mudahan tidak perlu lagi ditanyakan. Ya, untuk itulah saya buatkan videonya agar bisa lebih menjawab atau menarik informasi yang bisa saya sampaikan kepada sobat keluarga semuanya ya.
Kita lihat juga di sini di jalur dari RAM 1 ternyata ada ekskavator berada di dekat SMP 13 ya. Itu ternyata memang ada pengerjaan saluran air ya. Jadi kita lihat tuh ada pengerjaan saluran air tuh. Terlihat dengan jelas ya. Di saluran airnya yang dibuatkan box culvert ya. Tuh ya. Itu saat ini seperti halnya pengerjaan di underpass Dewi Sartika sebelum adanya pengerjaan penggalian nanti untuk underpass ya, maka dibuatkanlah terlebih dahulu untuk saluran airnya. Oke. Nah, ini juga di jalur RAM 4. Wih, luar biasa ini. Ini sudah tinggal pengecoran tampaknya nih. Kayaknya pada pantauan berikutnya jangan-jangan ini sudah dilakukan pengerjaan lapisan rigid ya. Sehingga jalurnya RAM 4 ini udah siap untuk digunakan. Wis, mantap ya. Karena kita lihat ini udah lapisan dasar sepertinya ya. Kalau dilihat dari udara ini. Dan ini adalah double box yang kemarin sudah saya tampilkan juga secara daratnya, bahwa double box itu adalah jalurnya yang sangat lebar sekali. Kalau di peta tata ruang tata wilayahnya akan menuju ke arah Jalan Krukut menuju Pondok Petir ya. Itu berdasarkan data ya, bukan cuman omongan belaka dari saya gitu ya. Tapi itu ada datanya yang bisa saya ungkap dan sudah saya ungkap juga di video bahkan. Ya, jadi saya bukan sekedar menyampaikan informasi katanya saja. Tapi sebisa mungkin saya sampaikan dalam video ini adalah informasi-informasi yang memang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, ini adalah jalur RAM 4. Saya coba mundurkan sejenak ya, agar bisa lebih terlihat bagaimana simpang susun Krukut kini semakin terbentuk. Oke, kalau kita lihat simpang susun Krukut dari ketinggian dan dari kejauhan, ini aja dari jauh udah 1,2 km dari titik saya berangkat, atau dari titik jembatan RAM 2 dengan RAM 5 karena saya menerbangkan dari sana. Ini belum kelihatan semua nih ya, belum bisa kelihatan semua. Jadi masih ada yang terpotong-potong ya. Jadi saking megahnya simpang susun Krukut, dan megahnya itu bukan karena keinginannya simpang susun Krukut ya, tapi konsep dari simpang susun Krukut ini adalah mengikuti instalasi-instalasi yang sudah ada, atau tidak merubah jalur-jalur sutet, lalu sut ya, dan juga jalur pipa gas. Justru pembangunan jalan tol lah yang mengikuti apa yang sudah ada seperti sutet, sut, dan juga jalur pipa gas yang ada di area ini ya. Untuk itulah simpang susun Krukut disebut atau bisa kita katakan sebagai simpang susun yang megah ya. Karena saya sudah bandingkan dengan simpang susun Cimanggis. Simpang susun Cimanggis itu masih bisa kelihatan semua sisinya, namun simpang susun Krukut untuk sisi-sisi masuknya, sisi keluarnya itu belum sampai terlihat semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat keluarga semuanya. Jika ada saran masukan, jangan sungkan untuk menyampaikan di kolom komentar. Pun jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun di progres tol Jor 2 terbaru lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.